Kepada Ibu Retno Agustini, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Negeri 2 yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Bambang Sabtono, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia MPLS Daring SMK Negeri 2 Purwokerto yang saya hormati, serta anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak baru, peserta didik baru SMK Negeri 2 Purwokerto. Selamat datang di SMK Negeri 2 Purwokerto, tempat pilihan kalian untuk menggapai mimpi. Menggapai mimpi nantinya kalian untuk menjadi apa setelah selesai. Yang perlu kalian perhatikan bahwa kalian memasuki lingkungan yang baru dengan kondisi, dengan attitude, dengan kebiasaan yang baru. Dari SMP hingga ke SMK itu adalah pilihan kalian. Jadi resiko di SMK harus ditanggung apapun karena itu merupakan pilihan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, menuju ke jenjang SMK, kalian harus banyak merubah kebiasaan siswa SMP dengan kebiasaan siswa SMK. Itu sangat berbeda, baik hal dalam pembelajaran, cara belajar, cara bergaul, cara beretika, baik dengan orang tua maupun dengan guru. Kalian sudah memasuki masa dewasa. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita akan melihat lebih jauh tentang kesiswaan di SMK 2 Purwokerto. Kalau untuk kesiswaan, saya nama Retno Agustini, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mungkin sebagian besar dari kalian, kalau untuk staf kesiswaan, sudah melihat saat PPDB. Itu adalah kru dari kesiswaan. Anak-anak, kalian sudah menuliskan surat pernyataan menandatangani tata tertib yang harus dipatuhi di SMK 2. Karena ini masih dalam masa PJJ, maka tata tertib belum kita bagikan, tapi saya akan memberi di sini cuplikan tata tertib yang ada nantinya akan saya bagikan setelah PTM. Mohon untuk slide yang pertama. Kita akan melihat tentang cuplikan tata tertib yang berlaku di SMK 2 Purwokerto. Yang pertama adalah pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran kita akan menggunakan proses PJJ dengan platform yang ditentukan oleh guru masing-masing. Nanti tergantung kesepakatan kalian. Ada yang menggunakan MS Team, bisa juga mungkin ada yang Kuiper, ada yang Google Classroom, atau mungkin grup WhatsApp, atau Google Meet, pakai Zoom, Telegram, dan lain-lain. Jadi yang pertama, peserta didik wajib mengikuti PJJ itu dengan platform yang ditentukan oleh guru. Yang kedua, peserta didik melaksanakan PJJ sesuai dengan jadwal. Jadi seperti halnya kamu sekolah tapi di rumah harus mematuhi itu. 10 menit sebelum pelajaran jam pertama dimulai. Jam pertama dimulai jam 7, artinya kalian harus jam 7 kurang 10 sudah siap. Yang ketiga, peserta didik menyiapkan perangkat yang kompatibel sesuai dengan platform yang dipilih oleh guru. Kemudian jangan lupa siapkan koneksi internetnya atau pakai data. Yang keempat, peserta didik mengisi daftar hadir pada form yang disediakan oleh guru. Ini sangat penting. Ingat, mengisi daftar hadir itu adalah bagian dari dokumen guru yang akan dijadikan sebagai dasar pemberian nilai. Jadi jangan malas mengisi daftar hadir. Jangan mengandalkan yang penting saya datang.
Tuhan mencatat, jangan begitu ya. Mohon maaf untuk beberapa siswa jangan coret-coret ya. Jangan coret-coret, jangan dibiasakan coret-coret pada tayangan. Sama saja kalau misalkan saya ngajar di kelas, kan kamu coret-coret di bangku itu juga nggak boleh. Tuh. Kemudian peserta didik wajib menyalakan kamera, on kamera pada saat menggunakan kelas maya, kelas webinar. Apa pakai Google Meet, apa pakai Zoom, kamu harus menyalakan kameranya. Karena apa? Guru juga kepingin tahu casingnya kalian seperti apa. Itu kerapihannya, kemudian apa sudah mandi apa belum, begitu. Oke. Yang berikutnya peserta didik yang berhalangan, kalian harus izin ke wali kelas atau ke guru BK. Nah, menunjukkan surat izin, surat orang tua, kalian foto. Nanti kalau tidak bisa datang ke sekolah, bisa dikirim lewat WhatsApp. Berikutnya, mohon slide berikutnya Mbak Arum. Selama pembelajaran, ya sebelumnya, ya sebelumnya. Oke, slide sebelumnya, ya, sip. Selama pembelajaran berlangsung, tidak boleh menggunakan aplikasi lain. Gampangnya begini, kalau kalian sedang pembelajaran PJJ, tidak boleh disambi dengan, misalkan, saya sedang menggunakan Google Classroom, kok kamu nyambi dengan WhatsApp-an dengan teman, atau nge-game, atau yang lain. Ya, atau melihat YouTube yang lain, tidak diperkenankan. Peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di platform yang disediakan. Misalkan pada beberapa platform, misalkan di Google Classroom atau Teams, kan ada chat, fasilitas chat. Maka kamu tidak boleh menuliskan kata-kata yang tidak selayaknya sebagai pelajar. Di situ kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak sopan. Kemudian peserta didik wajib memberikan respon apabila guru meminta. Jadi kalau ditanya ya jangan diam saja. Kamu harus menjawab dengan bahasa yang sopan. Itu untuk menunjukkan keaktifan. Sebagai salah satu proses penilaian seorang guru, itu bisa diambil dari responmu saat guru memberi pertanyaan atau memberi konfirmasi. Peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, tugas yang diberikan guru mestinya harus segera dikerjakan. Karena apa? Karena satu terlambat, maka akan berikutnya datanglah tugas yang lain. Kalau yang ini belum dikerjakan, datanglah tugas yang berikutnya. Kalau kamu sekali terlambat, maka seterusnya akan terlambat. Jangan sampai terlambat di awal. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Saat tugas numpuk semua, maka kamu akan kibarkan bendera putih, angkat tangan, nggak sanggup. Itu karena apa? Kecerobohanmu tidak mipil kerjaan. Tuh. Yang berikutnya, peserta didik tidak melaksanakan atau tidak diperkenankan posting konten yang mengandung unsur sara, pornografi, radikalisme, dan konten lain yang bertentangan dengan norma hukum atau norma agama. Itu sudah jelas. Dan hati-hati, ada undang-undang ITE sekarang, postingan seperti itu kamu bisa terkena undang-undang itu. Yang berikutnya, peserta didik yang mengalami kendala teknis berupa minimnya fasilitas PJJ, kamu harus mengkomunikasikan ke guru atau ke wali kelas atau ke guru BK. Jangan diam saja. Jadi biar kami tahu masalahnya apa, kalau kok nggak pernah masuk kelas gitu. Kalau kalian diam saja, maka kami akan berprasangka buruk. Dikira kamu malas, dikira tidak menghargai. Tapi selama ada komunikasi yang baik antara kalian, orang tua, siswa, kemudian guru BK, maka semua permasalahan insya Allah akan bisa terpenuhi. Next, Mbak Arum. Tayangan berikutnya. Oke. Ya. Ini sudah
kalian mungkin kemarin sudah di-share di grup WA, bagaimana etika berkomunikasi via HP smartphone siswa antara siswa dengan guru di SMK 2. Perhatikan yang pertama, kamu ingat waktu. Yang pertama harus ingat waktu. Kira-kira jam seperti ini layak enggak untuk saya WA ke guru? Misalkan kok sudah di atas jam 20, layaknya seorang guru atau siapapun, kalau di atas jam 20 itu sudah waktunya istirahat. Apalagi kalau tengah malam itu kan sudah tidak layak. Atau dalam waktu sholat, pas maghrib WA urusan tugas. Gitu. Perhatikan waktunya itu. Yang kedua, jangan lupa pada saat awal kamu menuliskan chat itu pakai salam dulu untuk yang muslim. Kalau yang non muslim ya dengan menggunakan selamat pagi, selamat sore, atau selamat siang, begitu. Diawali dengan ucapan salam. Kemudian kalau menulis itu harus singkat, tidak bertele-tele seperti kamu nulis maring pacarmu gitu, enggak begitu ya. Harus singkat karena ini formal untuk urusan sekolah. Akhiri dengan ucapan salam penutup dan terima kasih. Kemudian bahasanya itu yang umum dimengerti secara umum, kaidah berbahasa. Jangan bahasa yang kalian biasa gunakan dengan temanmu. Misalkan tuh ada yang disingkat di mana ya cuma DMN, OTW, saya ya saya, jangan begitu ya. Tidak OTW Bu, tidak. Ora usah takon wae, nanti OTW dikira ora usah takon wae. Kemudian perkenalkan diri Anda. Karena apa? Kamu bukan artis, tidak semua guru tahu identitasmu. Tiba-tiba, Bu, tugas saya bagaimana? Nah, kami kan tidak menyimpan semua kontak. Jadi kamu harus mengawali dengan Assalamualaikum, kemudian perkenalkan saya Retno Agustini, misalkan kelas 11 TP1, misalkan begitu. Ucapan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati Anda. Contoh, mohon maaf mengganggu, diawali seperti itu karena mungkin waktunya tidak tepat. Contoh umumnya bisa kalian lihat di tayangan tersebut. Itu sih tidak saklek seperti itu, kamu berusaha berkreasi namun dengan tatanan kaidah yang betul. Next, Mbak. Tayangan berikutnya. Oke, sekarang setelah kamu masuk pintu gerbang SMK 2, sebenarnya di dalamnya ada apa saja nih di SMK 2? Karena saya itu hubungannya dengan kesiswaan, maka kegiatan utama kita adalah ekstrakurikuler. Di SMK 2, ekstrakurikulernya ada 2 jenis utama, yaitu wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah pendidikan kepramukaan, benarnya itu. Nah, yang namanya wajib, nilai itu akan ada di rapot karena di kurikulum yang terbaru bahwa pendidikan kepramukaan termasuk di dalam spektrum kurikulum yang terbaru. Jadi biasanya pramuka di SMK 2 walaupun ini dalam PJJ, kita tetap mengadakan latihan secara daring, latihan rutin. Nanti setiap kalian akan dimasukkan ke kelas MS Team, kelas pramuka. Di situ ada pelatihnya di dalam satu kelas, pembina, dan kakak bantara. Semua kegiatan dilakukan di situ. Latihan rutinnya diadakan hari Jumat jam 1:30 di kelas maya di MS Team. Tuh. Nanti setelah kamu tahu ke SMA 2 bagaimana cara mengaktifkan MS Team-nya, nanti akan di launching, sedang dibuat oleh bidang pengajaran Pak Tuduh, tutorial cara mengaktifkan atau masuk di MS Team. Kemudian ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan di SMK 2 hanya setiap siswa hanya boleh memilih satu jenis ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler dalam 1 minggu yang kalian ikuti adalah ekstrakurikuler wajib dan 1 ekstrakurikuler pilihan. Tidak boleh memilih lebih dari 1 untuk ekstrakurikuler pilihan.
Karena nanti nek kebanyakan kamu makan setiap hari di sekolah. Lah kapan kamu bergaul di rumahnya? Ada ekstrakurikuler yang termasuk dalam olahraga, misalkan bela diri, merpati putih, dan karate. Untuk olahraga yang lain adalah sepak bola, basket, voli, dan lain nanti akan lebih lanjut diperkenalkan di YouTube kesiswaan. Kemudian kesenian yang ada di SMK 2 adalah seni musik, kemudian karawitan, kemudian teater. Yang tergolong dalam sains adalah ekstrakurikuler, olimpiade matematika, fisika, dan kimia, kemudian ekstrakurikuler sesuai dengan kompetensi keahlian untuk persiapan LKS. Yang berikutnya kerohanian. Kerohanian itu di bawahnya ada BTQ, baca tulis Al-Quran, terus kiroah, dan ada hadroh termasuk dalam kesenian sebenarnya. Next, Bu Arum. Nah, apa kegiatan yang ada di SMK 2, keorganisasiannya? Organisasi induknya, rumahnya adalah OSIS, di mana di dalamnya ada pramuka, sekbidnya, sekbid bela negara itu pramuka, kemudian PMR, Paskib, dan Rohis, itu garis besarnya. Pramuka wajib diikuti oleh setiap siswa. Ada lagi PMR, Paskib, kemudian kerohanian. Kerohanian yang ada sementara ini hanya rohani Islam. Gitu, karena untuk yang non-muslim anggotanya kan tidak terlalu banyak. Gitu. Selanjutnya, next Mbak Arum. Nah, tuh. Saya punya kru di SMK Negeri 2 Purwokerto. Lihat struktur organisasi yang ada di SMK 2 Purwokerto biar kalian tahu. Bahwa waka bidang kesiswaannya saya sendiri, kemudian sekretaris yang setiap hari membuka meeting Bu Arum Rusan Pratami SPD adalah sekretaris untuk bidang kesiswaan. Bendahara Bu Mukmina itu untuk menanggung jawab di kelas kan ada beliau. Kemudian untuk sesi keolahragaan Pak Yuswanto, kerohanian Pak Husni Mubarok, untuk pembina OSIS Pak Gangsar, kemudian kepramukaan, pembina pramuka untuk putra Pak Rianto, untuk putrinya Bu Umu Darajatin, kemudian untuk pembina PMR Bu Sri Murwati, pembinaan prestasi akademik atau KIR, yaitu Pak Dr. Andes Iswahyudi, kemudian seni dan budaya Ibu Niken Bre Amini ST SPD, kemudian untuk ketertiban Pak Januar Arfiansyah, koordinator BK. Nah ini, kalau kalian nanti untuk konsultasi BK baik untuk masalah pembelajaran atau maupun masalah karir ke depan, bisa berkoordinasi dengan Ibu Siti Yunarsi SPD. Kemudian seksi lingkungan hidup Bu Ririn Rianasari Eskom. Berikutnya. Next, Bu. Nah, itu profilnya. Yang pertama, biar kamu nanti kalau ketemu di jalan tahu, oh itu guru SMK 2. Mohon tidak dicoret-coret ya sayang anak-anak. Yang pertama adalah tuh kerudung biru. Itu Ibu Retno Agustini. Kemudian Bu Arum Rusan Pratami itu yang kerudung pink. Kemudian next. Nah, Ibu Mukminah itu untuk bendahara kesiswaan. Pembina pramuka putri Bu Umu Darajatin yang sebelah kanannya. Kemudian ke kanan lagi Bu Ririn Riananingsi untuk seksi lingkungan hidup. Kemudian Bu Niken itu untuk pembina seni dan budaya. Next. Ya, untuk ketertiban Pak Yanuar, kemudian Bu Sri Murwati untuk pembina PMR yang kerudung merah, kerudung kuning itu dia koordinator BP atau BK SMK 2. Beliau Bu Siti Yuniarsih yang kerudung kuning.
Kemudian Bapak Dr. Andes Iswahyudi untuk pembina prestasi akademik atau KIR. Tuh. Berikutnya masih sebelumnya ada ya, Bu Arum? Ya, itu Pak Husni Mubarok. Itu pembina kerohanian, Pak Ustadz. Kemudian pembina OSIS sebelahnya Pak Gangsar. Kemudian Pak Rianto pembina pramuka untuk putra. Pak Rianto. Nanti kegiatan kepramukaan banyak dengan beliau. Kemudian Pak Yuswanto pembina olahraga untuk Popda dan sebagainya, koordinatornya di bawah Pak Yuswanto SPD. Selanjutnya. Ya. Di akhir ini saya pernah baca tentang artikel tips belajar dari rumah versi Mas Menteri. Kalian tahu Mas Menteri? Menteri Pendidikan kita Pak siapa? Ya, Pak Nadiem Makarim. Versi belajar dari rumah, tipsnya menurut Mas Menteri, yang pertama adalah banyak tanya. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, kalau ditanya harus menjawab. Itu. Atau kalau kalian tidak jelas, segera bertanya. Begitu, jangan diam saja. Itu yang kedua adalah kalian harus banyak mencoba. Setelah kalian mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru, dicobalah di rumah. Gampangnya karena saya guru matematik nih. Pada saat saya kalau saya sebagai siswa, saya memperoleh ilmu baru, rumus baru, hari itu juga setelah itu saya segera mencoba satu soal saja sudah cukup. Maka akan terendap di otak kita ilmu yang sudah diberikan. Yang ketiga banyak karya. Ya. Banyak karya itu dari setelah mencoba kita kan jadi menghasilkan karya. Karya itu kan akan bisa menjadi kebanggaan kita dan keluarga kita. Begitu anak-anakku, uraian singkat saya tentang hal-hal yang ada di kesiswaan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan di kemudian hari, baik melalui IG kesiswaan, channel YouTube, info-info akan terus kami berikan. Nah, untuk ekstrakurikuler akan diadakan setelah PTM, setelah tatap muka. Karena tidak diperkenankan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler pada saat PJJ seperti ini. Mohon bersabar. Pemilihannya bagaimana? Pemilihannya setelah nanti selesai MPLS ini, kami akan meluncurkan Google Formulir. Silakan kamu ngisi. Ingat, hanya bisa mengisi satu ekstrakurikuler pilihan. Kalau pramuka wajib, tapi pilihannya hanya ada satu. Bu, saya kepinginnya ekstrakurikuler lebih dari satu karena saya senang nyanyi, senang juga olahraga. Mohon maaf, satu saja. Yang lain silakan belajar sendiri atau belajar di luar. Begitu anak-anakku yang hebat, tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Kamu harus menjaga diri dan keluarga. Pandemi ini mengajarkan banyak hal tentang care atau tentang perhatian kita kepada orang tua, menjaga keluarga, dan menjaga badan kita sendiri. Ya, tidak ada yang menghendaki masa seperti ini. Kalian harus ikhlas mengikuti apa yang ada. Yang penting kita berikhtiar untuk menang dengan virus ini. Tetap semangat, siapkan kalian untuk PJJ, seperti halnya kiraan tatap muka. Semua harus dilakukan dengan semangat, dengan tekad bulat bahwa kita harus menang melawan virus ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Retno Agustini SPD atas pemaparan materi tentang kesiswaan. Kepada anak-anak semua, jangan lupa nanti hasil rangkuman yang telah kalian tulis untuk diketik di di Google Form yang dibagikan oleh admin kelas masing-masing sebagai syarat absen sore.
Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hari Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Silahkan siapkan diri kalian dulu. Boleh minum dulu, nanti kemudian kita sambung lagi. Kami break 2 menit. Mohon untuk tidak live dari Zoom. Sebentar lagi kami akan segera memulai materi yang berikutnya. Oke, kepada anak-anak, istirahat telah selesai. Kami akan segera melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada Bapak Dr. Andes Hari Purwanto, kami persilahkan. Dulu, jangan dulu, Pak Hari dulu. Mana? Dulu, stop. Harinya betul. Oh, iya. Oh. Ini nih, view. Stiker. Silakan mulai. Mundur lagi, duduknya suruh mundur. Sudah mulai. Mulai. Bilang mulai, ntar dia mulai. Belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Negeri 2 Purwokerto, serta rekan-rekan Ibu Bapak Guru Panitia dan
rekan-rekan adik-adik OSIS, serta anak-anakku kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan mendapatkan hasil sesuai apa yang kita harapkan, yaitu nambah pengetahuan yang kaitannya dengan orientasi ini, mungkin khusus untuk anak didik kelas 10, karena dalam masa pandemi ini walaupun dilakukan secara daring, mudah-mudahan apa yang harus kalian ketahui yang berkaitan dengan di SMK Negeri 2 Purwokerto ini bisa tersosialisasi kepada seluruh siswa kelas 10. Sebelumnya kami atas nama Wakabidang Sarana dan Prasarana mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 10 untuk tahun pelajaran 2021-2022, karena kita ketahui ada banyak sekali yang teman-teman kalian itu menginginkan sekolah di SMK Negeri 2 Purwokerto, namun karena keterbatasan tempat sehingga tidak semuanya bisa masuk di SMK Negeri 2 Purwokerto ini. Sekali lagi selamat kepada siswa-siswa kelas 10, mudah-mudahan kalian bisa menambah ilmu di sini untuk memberikan bekal khususnya untuk di masa depan. Kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan yang berkaitan dengan bidang kami, yaitu bidang sarana dan prasarana. Untuk slide-nya, nyun sewu Mbak Arum. Ya, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan yang pertama ini adalah mungkin dari para narasumber kemarin mungkin belum ada yang belum sempat menyampaikan. Di sini ada visi misi SMK Negeri 2 Purwokerto. Ini perlu kalian ketahui bahwasanya ke depan harus ada tujuan yang akan dicapai khususnya anak didik kelas 10 3 tahun ke depan atau mungkin 4 tahun ke depan, di mana visi SMK Negeri Purwokerto adalah terwujudnya tamatan yang kompeten, kompetitif, profesional, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dan ini ditujukan khususnya kepada tamatan nanti yang kompeten. Apakah itu kompeten? Kompeten berarti kalian harus mampu mengerjakan apa yang menjadi spesialisasi bidang kalian. Ada di jurusan pemesinan, apa yang perlu dikuasai, listrik, bangunan, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kompetitif. Apa itu kompetitif? Tentunya dari sini ada, kalian harus mampu berdaya saing dengan sesama, artinya mempunyai daya saing yang sehat. Kemudian ada juga yang profesional. Profesional adalah melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggung jawab dan benar. Kemudian berbudaya. Artinya di sini kalian juga mempunyai akhlak yang baik, berbudaya. Kita adalah orang timur sehingga bisa membawa nama baik ketimuran kita khususnya di Indonesia ini. Kemudian visinya tidak akan saya jelaskan secara rinci karena ini keterbatasan waktu. Saya lanjutkan ke yang berikutnya. Untuk slide berikutnya, monggo Mbak Arum untuk disampaikan. Terima kasih. Di sini akan saya sampaikan tentang master plan ini. Ini untuk sarana pembelajaran di SMK Negeri 2 Purwokerto ke depan. Ini ada semacam ya mimpi SMK Negeri 2 Purwokerto untuk mengembangkan gedung SMK Negeri 2 Purwokerto ini yang sudah insya Allah sudah baik.
akan menjadi lebih baik ini. Nah, ini yang baru terwujud adalah di bagian depan, karena di bagian depan itu ada lantai sampai 4, kemudian sebelah barat ada masjid, dan sebelah timur. Nah, sebelah timur itu baru lantai 2, yang direncanakan itu master plan-nya adalah semuanya sampai lantai 4. Demikian juga sampai gedung belakang. Kemudian karena keterbatasan tempat, rencananya itu master plan-nya ini adalah untuk bagian sebelah barat ini dibuat tempat parkir ke atas sampai 5 lantai, sehingga nanti diharapkan nanti semua kendaraan siswa bisa tertampung di situ semuanya. Karena ini adalah keterbatasan tempat kita SMK Negeri 2 Purwokerto yang tanahnya luasnya hanya 1 hektar lebih sedikit. Nah, ini adalah mimpi. Artinya karena ini mempunyai mimpi dan membutuhkan sekali biaya yang banyak, sehingga perlu ada semacam mungkin bantuan dari pemerintah yang kaitan dengan pembangunan ini. Mudah-mudahan ini adalah mimpi ini bisa tercapai. Kemudian untuk selanjutnya, di sini denah untuk SMK Negeri 2 Purwokerto, ini barangkali nanti anak-anak kelas 10 langsung bisa masuk PTM di sekolah. Mungkin hanya sebagai gambaran saja, ini di bagian depan sudah lantai 4 yang berwarna biru itu adalah gedung A. Itu yang sebelah barat ada ruang guru umum, kemudian sebelah timur ada ruang tata usaha, kemudian lantai 2, 3, 4 itu untuk pembelajaran. Khususnya di situ adalah untuk jurusan multimedia. Kemudian yang di sebelah timur yang warna biru itu yang rencananya 4 lantai baru 2 lantai. Itu digunakan mayoritas itu oleh siswa-siswa jurusan bangunan. Kemudian yang di sebelah utara lapangan, di situ ada warna kuning dan hijau, kuning di bawah, yang hijau itu lantai 2, yang kuning itu digunakan untuk jurusan ketenaga listrikan, kemudian yang warna hijau untuk jurusan elektronika di lantai 2. Jadi semua yang ada di bawah untuk listrik, yang di atas untuk jurusan elektronika. Kemudian yang di belakang yang oranye itu di sana digunakan mayoritas untuk jurusan pemesinan. Di sana gedungnya masih ada beberapa gedung yang bangunan lama, mudah-mudahan ke depan tidak lama lagi bisa dibangun dengan yang baru. Masih dalam proses pembangunan, terutama di bagian belakang. Kemudian yang di sebelah barat, yang putih, itu gedung teori, mayoritasnya digunakan untuk mata pelajaran umum. Walaupun dalam kenyataannya karena keterbatasan tempat, sehingga banyak sekali mata pelajaran umum nanti yang dilaksanakan di jurusannya masing-masing. Ini untuk menyingkat waktu, karena biasanya kalau mobilitasnya sampai jauh ke ruang teori akan terlalu lama, sehingga biasanya untuk pembelajaran tetap belajar di jurusan masing-masing. Nah, ini sekilas, mudah-mudahan nanti kalian bisa paham yang kaitannya dengan penggunaan gedung yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto ini. Kemudian yang selanjutnya, di sini barangkali kalian ingin mengetahui letak SMK Negeri 2 Purwokerto ini, bisa kalian lihat di Google Map ataupun media yang lainnya, bahwa SMK Negeri 2 Purwokerto ini berada di tengah-tengah kota. Sebelah kanan ada Satpas atau yang dulunya adalah
Polwil, kemudian di sebelah timur di sana ada kantor Perpusda, di depannya juga ada beberapa kantor pemerintahan daerah. Nah, ini tepat berada di tengah-tengah kota Purwokerto. Untuk itu nanti seandainya kalian khususnya kelas 10 akan melaksanakan PTM, harus betul-betul mengetahui bagaimana untuk penggunaan jalan yang kaitannya masuk di SMK Negeri 2 Purwokerto. Kemudian yang selanjutnya, untuk materi selanjutnya, ya. Untuk SMA Negeri 2 Purwokerto di sini ada 2 bidang keahlian. Ini barangkali kemarin walaupun mungkin sudah ada yang mengetahui, karena saya yakin kelas 10 kemarin waktu pendaftaran sudah mengetahui bidang keahlian yang di sini, tetapi barangkali mungkin saja ada beberapa yang belum paham. Demikian juga istilah-istilah yang dulu jurusan sini diganti dengan program keahlian. Yang pertama di situ ada bidang keahliannya ada 2. Yang pertama adalah teknologi dan rekayasa. Untuk teknologi dan rekayasa ini program keahliannya ada 4, yaitu teknik bangunan, teknik tenaga listrikan, teknik elektronika, dan teknik mesin. Kemudian untuk bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi ini hanya ada 1. Untuk jurusannya adalah untuk program untuk kompetensi kaliannya adalah multimedia. Ini sekilas barangkali nanti untuk pengetahuan, barangkali nanti untuk kelas 10 ditanya oleh teman-teman atau saudara atau yang lain ini di SMA Negeri 2 Purwokerto ini jurusannya apa saja atau bidang keahliannya apa saja. Di sini ada bidang keahlian, ada program keahlian, dan ada kompetensi keahlian. Ini hanya sedikit sekilas, nanti bisa di-download materi ini untuk pengetahuan kalian semuanya, karena untuk dihafalkan secara cepat saya kira mungkin agak susah. Oke, lanjut materi berikutnya. Nah, di sini akan saya sampaikan struktur organisasi di SMK Negeri 2 Purwokerto ini hanya sekintas, hanya sepintas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini secara keseluruhan. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, mungkin siswa kelas 10 sudah sedikit mengetahui tentang mungkin nama, tetapi mungkin karena kemarin PPDB-nya menggunakan online sehingga mungkin belum paham betul wajah untuk kepala sekolah kita. Bisa dilihat di SMK Negeri 2 Purwokerto nanti kalau pas kalian bisa tatap muka di SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Kepala sekolah Bapak Dr. Andes Bambang Sabtono, kemudian di sana ada komite sekolah. Dibantu komite sekolah adalah Bapak Imam Suroto SOS, kemudian ada penjamin mutu Bapak Ahmad Samaun SPD, kemudian ada LSP. Nah, ini mohon maaf, ini baru ada reorganisasi. Kemarin, yang tahun kemarin adalah Bapak Didi Sujadi, tetapi kemarin baru reorganisasi. Yang pada kesempatan ini adalah Bapak Nur Susanta SPD. Kemudian dibantu oleh Kasubag Tata Usaha yaitu Bapak Subagio SPD. Kemudian Bapak Kepala Sekolah ini dibantu oleh 4 Wakabid. Nah, ini 4 Wakabid ini yang mungkin mengisi di MPLS ini. Yang pertama adalah Wakabid akademik, kemarin mungkin sudah pernah, yaitu Bapak Sugeng Rianto SPDMT. Kemudian yang kedua Wakabid kesiswaan. Nah, ini Wakabid sana ini mungkin yang nanti banyak sekali berkomunikasi dengan siswa, yaitu Ibu Retno Agustini SPD. Kemudian yang selanjutnya ada Wakabid Humas Dudi atau dunia usaha dan dunia industri.
yaitu Bapak Suwargo ST. Ini nanti yang berkaitan dengan praktek kerja industri atau prakrin. Istilah ini kalau tidak salah sudah diganti lagi dengan PKL. Prinsipnya adalah sama. Kemudian pembantu kepala sekolah yang terakhir adalah saya, Wakabid Sarana dan Prasarana. Nama saya adalah Hari Purwanto. Nah, ini sekilas yang kaitannya dengan Wakabid dan pembantu yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, materi selanjutnya, ini ada beberapa ketua program keahlian. Ini barangkali nanti kalian akan berurusan dengan ketua program keahlian. Ini biasanya karena di program keahlian nanti banyak sekali suatu hal yang tentunya memerlukan bimbingan dan arahan dari ketua program keahlian. Untuk ketua program keahlian teknik bangunan adalah Bapak Kuat Riyadi SPD. Kemudian untuk program keahlian teknik elektronika adalah Bapak Prawoto SPD. Dan untuk program keahlian teknik ketenaga listrikan, Bapak Kuseno Pujianto SPD. Ketua program keahlian teknik mesin adalah Bapak Agus Irianto SPD. Kemudian yang terakhir, Ketua program keahlian teknik komputer dan informatika adalah Bapak Nugroho Anjar Eskom. Nah, ini sepintas, ini baru namanya, karena untuk ditampilkan fotonya mungkin nanti di lain waktu. Terima kasih. Kemudian untuk materi selanjutnya, nah ini kemarin mungkin sudah disampaikan, yaitu Wakabid bidang akademik Bapak Sugeng Rianto SPD-MT. Di sana ada 5 pembantu, yaitu bagian seksi evaluasi, ada seksi program pembelajaran, ada seksi administrasi pembelajaran, ada koordinator normatif dan adaptif, dan ada perpustakaan. Nah, ini mungkin nanti kemarin sudah disampaikan secara rinci oleh beliau Bapak Sugeng Rianto SPD-MT. Kemudian yang selanjutnya untuk struktur organisasi Wakabid Kesepakatan tadi mungkin sudah disampaikan secara rinci, yaitu bidang kesepakatan selaku pembantu kepala sekolah Retno Agustini SPD. Di sana ada beberapa seksi. Tadi sudah disampaikan secara rinci oleh beliau Ibu Retno Agustini. Ada beberapa pembantu. Silakan nanti kalian kalau akan melaksanakan kegiatan, terutama yang kaitannya dengan kesiswaan, ini adalah ibu kalian, silakan komunikasi dengan beliau. Materi selanjutnya yaitu untuk struktur organisasi di Wakabid, hubungan dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini mungkin kalian akan melaksanakan prakerin atau melaksanakan kunjungan kerja. Kemudian yang kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri nanti bisa berhubungan dengan Bapak Suwargo ST. Di sana juga ada beberapa pembantu beliau, mungkin nanti akan dijelaskan secara rinci oleh beliau. Beliau diwakili oleh sekretaris yaitu Bapak Faik Hasim SPD. Ini nanti silakan bisa berkomunikasi langsung dengan beliau Bapak Suwargo ST yang kaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Oke, untuk selanjutnya, nah ini untuk Wakabid Sarana dan Prasarana. Saya Hari Purwanto. Di sini ada beberapa teman yang bisa membantu kami untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto. Yang pertama adalah seksi sarana. Ini Bapak Mardiman SPD, diambil dari
Bapak Guru jurusan elektronika. Kemudian untuk seksi ketenagaan, nanti ini adalah Bapak Triwaluyo Priyo Utomo SPD, diambil dari guru umum. Kemudian ada seksi pemeliharaan dan perbaikan. Ini karena di Semangan Negeri di Purwokerto banyak sekali bangunan atau mungkin alat-alat yang sudah agak lama sehingga perlu sekali pemeliharaan dan perbaikan setiap tahunnya. Setiap tahun selalu ada. Dan ini di sini dibantu oleh Bapak Ibu guru dari jurusan mesin yaitu Bapak Taryoko ST. Kemudian di sini juga ada seksi Smart School, artinya di sini mungkin yang berkaitan dengan menggunakan jaringan internet, nanti dibantu oleh Bapak Triwidodo Marta Yuwana Eskom, ini dari jurusan multimedia. Ini sepintas tentang saya selaku Wakabid Sarana dan Prasarana. Kemudian yang terakhir di sini untuk bagiannya ada Kasubag Tata Usaha. Nah, ini Bapak Subagio SPD. Ini pembantunya banyak sekali. Ada 28 kalau misalnya itu. Tenaga kependidikan di bagian masing-masing sudah terdistribusi sehingga nanti kalau kalian akan membantu minta bantuan yang kaitannya dan pelayanan ini bisa ke posnya masing-masing. Ada bagian kepegawaian, ada urusan keswaan, ada urusan persuratan dan yang lainnya. Ini nanti bisa dikomunikasikan dengan Bapak Subagio SPD selalu Kasubag TU di SMK Negeri 2 Purwokerto. Oke, untuk selanjutnya, nah ini hanya sepintas saya perkenalkan nama Bapak Ibu Guru. Yang pertama di sini adalah untuk tenaga pendidik di program keahlian teknik bangunan. Di sini ada DPIB, ada KGSP, ada 12 tenaga pendidik guru, di mana ketua program keahliannya adalah Bapak Kuatriyadi SPD. Di sini ada Bapak Suwargo, Pak Kusno, Pak Slamet Suryanto, Pak Marsiam, Bu Sri Pergi, Pak Mulyanto, Bu Hajah Karsukmiananja, Bapak Didik Sujati, Bapak Edi Priyono, Ibu Putri Kurnia Asmara, dan Bapak Ilham Berlian Putrayasa MPD. Nah, ini sepintas nama untuk tenaga pendidik di program keahlian teknik bangunan. Monggo khusus untuk anak-anak kelas 10 ini bisa dipahami, mungkin yang berkaitan dengan nanti untuk mata pelajaran kalian yang mengampu adalah salah satunya itu khususnya untuk mata pelajaran jurusan atau mata pelajaran produktif. Kemudian yang selanjutnya untuk tenaga pendidik program teknik elektronika. Nah, di sini teknik elektronika ada jurusan TAV dan TEI. Teknik audio video dan teknik elektronika industri. Ketua program kalinya adalah Bapak Prawoto SPD. Di sana ada 10 tenaga pendidik. Ini untuk SMK Negeri 2 Purwokerto banyak sekali guru senior. Ini juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang hampir purna dan kemarin pada tahun ini juga sudah ada yang purna, tahun kemarin juga ada purna. Bapak Prawoto SPD di sini temannya ada 9. Yang pertama Bapak Maret Rianto, Bapak Ahmad Samaun, Bapak Agus Susantio, Bapak Sugirno, Bapak Dekon, Bapak Priyono, Bapak Mardiman, Bapak Tasum, dan Bapak Faik Hasim. Nah, ini sepintas
Monggo yang di jurusan TAP dan TEI bisa untuk melihat nama-nama Bapak Ibu guru kalian. Oke, kemudian untuk selanjutnya untuk tenaga pendidik program teknik ketenaga listrikan. Di sini ada TOI dan teknik instalasi tenaga listrik. Ketua program kalinya adalah Bapak Kuseno Pujianto SPD. Dan di sini ada semuanya ada 13 tenaga pendidik. Ini juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang hampir purna. Ini mungkin bulan depan ini ada yang purna. Untuk jurusan listrik di program keahlian tenaga kelistrikan, silakan untuk bisa melihat, bisa nanti mungkin untuk mendownload atau mungkin bisa mencatat yang kaitannya dengan nama-nama yang ada di program teknik tenaga listrikan. Oke, untuk selanjutnya untuk tenaga pendidik di program teknik mesin. Di sini ada 14 tenaga pendidik. Untuk ketua program teknik mesin adalah Bapak Agus Irianto SPD. Ini SMK Negeri di Purwokerto adalah SMK yang tertua sehingga di sini banyak sekali Bapak Ibu guru yang mungkin hampir purna tahun ini, tahun besok sampai tahun 23 mungkin tinggal sekitar 50%. Mudah-mudahan nanti dari pihak pemerintah ada bantuan lagi dropping tenaga pendidik, karena kalau tidak ada tenaga pendidik yang baru mungkin nanti akan sedikit kewalahan kaitannya dengan tenaga pendidik ini. Ini ada 14 guru, ada yang muda, ada yang hampir purna. Nah, silakan untuk program teknik mesin untuk bisa menghafal, mencatat atau mendownload nama-nama yang ada di jurusan teknik pemesinan. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir di sini adalah tenaga pendidik program teknik komputer dan informatika. Ketua program kalinya adalah Bapak Nugroho Anjar Subekti Eskom. Nah, ini untuk di jurusan yang paling sedikit adalah jurusan multimedia. Gurunya hanya ada 5 tenaga pendidik. Ini memang mayoritas pendidik yang ada di sini jamnya adalah padat, sehingga monggo kalian untuk kelas 10 bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, karena guru Bapak Ibu gurunya saya yakin penuh dengan pekerjaan, sehingga untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ini antara lain tenaga pendidik di jurusan atau untuk mata pelajaran produktif. Nah, ini ada tenaga pendidik mapel umum. Selain produktif, ada pendidikan agama Islam, PAI, ada 4. Bisa kalian baca sendiri. Bapak Miftahuddin, Dr. Andes Miftahuddin, Bapak Husni Mubarak, dari SK Isnawati Fajrin SPD, ada Dewandari Ibrahim Senjati SPD. Kemudian untuk tenaga pendidik PPKN di sini ada 3. PPKN ada 3, kemudian bahasa Indonesia di situ ada 6. Kemudian yang paling bawah ada BK. Nah, nanti kalau kalian mempunyai suatu prestasi atau mungkin masalah bisa berhubungan dengan BP atau BK. Di sana ada 4 tenaga. Kemudian yang selanjutnya untuk tenaga pendidik mapel umum masih, yaitu untuk matematika. Di sini ada 6 tenaga pendidik. Ini juga tenaga pendidik yang matematika jamnya agak penuh, demikian juga yang di bawahnya untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga penuh. Ini untuk
Bapak Ibu guru umum kebanyakan di sini untuk mengampunya agak banyak permasalahannya, tenaganya juga agak sedikit kurang. Mudah-mudahan nanti pada tahun ini di pengadaan guru khususnya di P3 maupun CPNS bisa direalisasi dengan baik. Di sini ada yang paling bawah, di situ ada jurusan olahraga, ada 3 Bapak guru. Oke, yang selanjutnya terakhir ini adalah untuk mapel sejarah. Nah, di sini untuk sejarah ada 4 tenaga pendidik. Untuk seni budaya ada 2 tenaga pendidik. Kemudian ada fisika 2 tenaga pendidik. Kemudian bahasa Jawa. Ini karena bahasa Jawa dari provinsi diwajibkan. Ini sebenarnya kan bahasa daerah. Bahasa daerah diwajibkan dengan bahasa Jawa sehingga gurunya ada 3. Kemudian untuk kimia ada 2 tenaga pendidik. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, ini sekilas tentang tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto. Walaupun waktunya hanya sedikit, mudah-mudahan kalian punya kelas 10 bisa mengetahui apa yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto. Ini barangkali baik berupa gedung, lingkungannya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hari Purwanto atas pemaparan tentang sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Purwokerto. Adik-adik semua yang saya banggakan, jangan lupa materi hari ini untuk diketik di Google Form yang telah disediakan sebagai syarat kalian absen sore. Dan saya akan memberikan informasi tentang siswa yang belum absen pagi pada hari ini pertanggal 13 Juli 2021. Yang pertama dari jurusan KGSP ada 4 orang, KGSP 1 atas nama Chandra Yoga, KGSP 2 atas nama Tegar Dani, Tequila Diva, dan Ugi Ibnu. Kemudian dari kompetensi keahlian DPIB atas nama Marcelino Dwi, belum absen pagi. Kemudian dari kompetensi keahlian TITL ada 3 atas nama Ilham Zakaria, Robi Dwi sudah, kemudian ada 1 yang belum, Yuda Galuh. Dari TOI ada Afrizal Farhan, Galang Rajendra, Hamam, Hilmi Rafli, Raffi Wahyu, dan Riza Nurul. Kemudian dari teknik pemesinan ada 2 orang, yang pertama Rido Bagas dan Zaki Mantra. Kemudian dari teknik audio video ada 3 atas nama Adrian Deta, Januar Reza, dan Wildan Khairuli. Dari teknik elektronika industri ada 1 atas nama Aulia Ramadhani. Kemudian dari multimedia ada 4, yaitu Raffi Maulana, Arya Gama, Daud Zulfikarea, dan Riko Febrian. 23 anak ini adalah anak-anak yang belum absen pada pagi hari ini. Kami masih tunggu absennya ya, sekalian saja dengan absen sore. Sekian materi yang bisa kami sampaikan pada hari ini melalui Zoom meeting. Selanjutnya adalah materi yang nantinya akan
laksanakan melalui grup WA kalian masing-masing tentang materi jurusan kalian masing-masing. Syarat dan ketentuannya nanti akan disampaikan oleh admin kalian. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh anak-anak yang telah mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa besok pagi standby lagi untuk MPLS hari ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.